Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang manajemen puskesmas ya. Jadi manajemen puskesmas ini adalah sesuatu yang sangat penting ya, karena ini merupakan persyaratan bagi kepala puskesmas harus pernah mengikuti pelatihan manajemen puskesmas ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Hasil belajar, jadi diharapkan setelah Bapak Ibu mendengarkan video ini ya, diharapkan ya dapat memahami tentang manajemen puskesmas. Kemudian yang kedua, diharapkan juga mampu menerapkan manajemen puskesmas di puskesmasnya atau di Fasankesnya ya. Ini merupakan hasil belajar jika Bapak Ibu nanti telah selesai mendengarkan video ini. Baik, kita pelajari dulu apa yang disebut dengan manajemen ya. Jadi yang dimaksud manajemen adalah serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol ya. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu planning, organizing, actuating, dan controlling ya, untuk mencapai sasaran atau tujuan secara efektif. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu ditanya tentang apa itu manajemen, jadi manajemen itu suatu proses ya, suatu proses melaksanakan suatu kegiatan ya. Jadi proses melaksanakan suatu kegiatan di mana melaksanakannya itu dimulai dari perencanaan, setelah itu pengorganisasian, kemudian dilaksanakan, kemudian dikontrol. Itu yang dimaksud manajemen. Jadi dalam bahasa Inggris disebut planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Oke. Ada beberapa arti yang lain ya. Jadi ada beberapa ahli untuk memberikan definisi manajemen itu berbeda-beda. Ini salah satunya dari Josh Terry ya. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses ya yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan definisi yang tadi ya mirip-mirip aja. Jadi sebetulnya antara definisi satu dan lain itu banyak persamaannya ya. Ini menurut Josh Terry. Ada lagi yang menurut Henry Fayol ya. Dia mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Jadi kalau menurut Josh Terry itu ada 4, kemudian kalau menurut Henry Fayol itu terdiri dari 3 ya. Ada lagi yang menurut Griffin ya, dia mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan ya, organisasi, koordinasi, dan kontrol ya. Kalau ini terdiri dari 4 ya. Kemudian kalau menurut Mary Parker ya, jadi manajemen adalah suatu seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Nah, ini lebih kepada pekerjaan dari seorang manajer. Jadi manajemen itu adalah upaya untuk mempengaruhi orang lain agar orang lain itu mau mengerjakan seperti yang kita minta ya. Jadi sampai di sini bahwa pengertian manajemen itu bermacam-macam. Jadi intinya, jadi yang dimaksud manajemen itu adalah melaksanakan suatu kegiatan, di mana kegiatan itu pertama direncanakan, kemudian diorganisasi, kemudian dilaksanakan, setelah itu dievaluasi atau dikontrol ya. Itu adalah definisi manajemen yang umum. Jadi pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seorang manajer untuk mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Bagaimana supaya tujuan organisasi itu bisa tercapai? Yaitu bila pekerjaan itu pertama direncanakan, kemudian diorganisasi, kemudian dilaksanakan, kemudian yang terakhir dievaluasi. Itu yang dimaksud dengan manajemen.
Nah, fungsi-fungsi manajemennya tadi beberapa para ahli manajemen ya, fungsi manajemennya itu ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Tetapi yang paling umum ya, yang perlu Bapak Ibu ketahui ya, fungsi manajemen yang paling umum terdiri dari 4 ini ya. Jadi planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi kalau disingkat menjadi POAC ya. Ini tolong Bapak Ibu kuasai dengan baik. Jadi fungsi manajemen yang paling penting, paling sering, paling umum itu adalah planning, organizing, actuating, dan controlling ya. Walaupun beberapa para ahli itu fungsi manajemennya bisa lebih dari ini atau kurang dari ini, tapi sekali lagi yang paling umum adalah 4 ini. Ini yang disebut fungsi-fungsi manajemen. Berikutnya adalah kita pelajari dulu apa yang dimaksud plan ya, atau rencana. Jadi perencanaan atau planning itu apa? Ini Bapak Ibu perlu mengetahui definisinya, sehingga nanti dalam membuat perencanaan itu bisa baik dan benar. Jadi perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan ya, atau penentuan tujuan organisasi ya, atau penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi sekali lagi yang dimaksud perencanaan itu memilih ya, memilih ya segala sesuatu ya yang diperlukan ya agar tujuan itu bisa tercapai. Jadi kalau kita melaksanakan suatu kegiatan, maka kegiatan itu sebelum dilaksanakan maka kita akan memilih ya, memilih waktunya, memilih orangnya, memilih metodenya ya. Nah, memilih yang cocok ya. Jadi biayanya kita pilih yang sesuai, kemudian orang-orangnya kita pilih yang kompeten untuk ini, kemudian harinya kita pilih yang bisa dilaksanakan, yang nanti tanpa ada gangguan dan seterusnya. Jadi yang dimaksud merencanakan itu memilih. Jadi apa aja yang dipilih, yaitu segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan itu. Jadi misalnya memilih orang yang melaksanakan, memilih metodenya, memilih material yang mau dipakai ya, memilih tempatnya, memilih waktunya, dan seterusnya. Nah, memilih, proses memilih yang baik untuk mencapai tujuan itu yang disebut dengan perencanaan. Dengan perencanaan yang baik ya, maka kita akan dapat mengerjakan pekerjaan itu dengan baik ya. Jadi ini pentingnya perencanaan. Kalau suatu kegiatan tanpa dilakukan perencanaan, maka kita akan melaksanakan suatu kegiatan itu apa adanya. Nah, ya, sesuatu kegiatan yang dilakukan apa adanya itu nanti hasilnya menjadi kurang baik. Jadi suatu pekerjaan bila kita ingin hasilnya baik, maka harus dibuat perencanaan yang baik. Apa tadi perencanaan? Yaitu perencanaan adalah memilih segala sesuatu, sumber daya, sumber dana, dan lainnya yang kita butuhkan untuk mencapai suatu tujuan. Sekarang tentang tahapan planning ya. Jadi perencanaan itu mempunyai beberapa tahapan ya. Ini ada beberapa tahapan yang disampaikan oleh Hani Handoko ya. Jadi yang pertama adalah menetapkan tujuan. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan, tujuan itu perlu ditetapkan dulu. Jadi tujuannya apa? Soalnya kalau kita melaksanakan suatu kegiatan tanpa tujuan, ya nanti arahnya bisa kemana-mana ya. Kemudian berikutnya, setelah tujuan ditetapkan, berikutnya adalah merumuskan keadaan saat ini. Jadi saat ini kita itu mempunyai apa? Jadi ini kita sesuaikan. Jadi kalau dana kita adanya sekian, berarti nanti tujuannya yang bisa kita peroleh segini. Nah itu gitu ya. Tidak boleh kita membuat suatu perencanaan yang dananya tidak cukup ya, atau tenaganya tidak cukup ya, atau waktunya nanti tidak cukup. Nah itu tidak boleh. Jadi apa yang kita punya saat ini itu disesuaikan untuk mencapai tujuannya. Jadi antara tujuan dan apa yang ada saat ini itu harus sinkron supaya nanti pekerjaan itu bisa terlaksana dengan baik ya. Kemudian
kita juga berikutnya adalah mengidentifikasi kemudahan dan hambatan ya. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan ada sesuatu yang mudah, ada sesuatu yang sulit atau hambatan-hambatan. Nah, terutama hambatan-hambatan ini perlu diidentifikasi ya. Jadi kalau hambatan itu sudah diidentifikasi, kita makanya bisa mengantisipasi. Contohnya kalau misalnya sekarang musim hujan, lah berarti dalam pelaksanaan kegiatan kita harus memasang terop misalnya gitu, sehingga nanti pada saat hujan itu pesertanya tidak kehujanan. Jadi itu namanya mengantisipasi kemudahan dan hambatan ya. Kalau sudah kita antisipasi, nanti kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Kemudian langkah berikutnya adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Jadi setelah tujuan dan segala sesuatu yang diperlukan itu ditetapkan, maka kita akan mengembangkan rencana itu supaya menjadi lebih baik agar tujuan itu bisa tercapai. Itu adalah tahapan planning menurut Hani Handoko ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Sekarang apa manfaatnya kalau kita membuat suatu perencanaan ya? Jadi perencanaan itu bisa menjadi pedoman ya, pedoman pelaksanaan tujuan ya. Sekali lagi, kalau kita tidak mempunyai perencanaan, maka kegiatan itu tidak mempunyai arah dan nanti hasilnya sulit untuk dicapai. Nah, makanya kalau perencanaan itu sudah dibuat, maka perencanaan itu akan berfungsi sebagai pedoman ya untuk mencapai tujuan. Itu adalah manfaat membuat suatu perencanaan. Kemudian yang kedua, dengan adanya perencanaan itu bisa menjamin tercapainya tujuan ya. Karena tujuan itu sudah kita tetapkan ya, sumber daya dan lain-lainnya sudah kita siapkan, maka dengan adanya perencanaan kita akan menjamin tercapainya tujuan asal rencana ini kita kerjakan dengan baik. Jadi itu manfaatnya. Berbeda kalau kita tidak mempunyai perencanaan ya, berarti nanti itu tadi akan bekerja seadanya ya. Kemudian menghindari risiko ya. Tadi pada saat pembuatan rencana kita sudah mengidentifikasi hambatan-hambatan apa yang bisa terjadi. Jadi hambatan-hambatan itu risiko-risiko yang bisa terjadi itu bisa kita hindari kalau kita sudah membuat perencanaan. Jadi makanya manfaat dari perencanaan yang ketiga adalah menghindari risiko ya. Kemudian yang keempat adalah kalau kita sudah membuat perencanaan, maka perencanaan itu bisa untuk pengawasan. Artinya dalam pelaksanaan kegiatan nanti kita akan kita monitor, kita pantau. Kalau kegiatan itu tidak sesuai dengan rencananya, maka segera diperbaiki agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan tujuannya. Jadi ini adalah 4 manfaat dilaksanakan perencanaan. Jadi perencanaan bisa sebagai pedoman, bisa untuk mencapai tujuan, bisa untuk menghindari risiko, dan yang keempat adalah perencanaan itu mudah dalam pengawasan ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan organizing. Jadi pengorganisasian itu apa? Nah, ini Bapak Ibu perlu mengetahui ya. Jadi organizing atau pengorganisasian adalah proses pembuatan struktur organisasi dan pembagian tugas ya. Dalam melaksanakan suatu kegiatan itu perlu dibuat struktur ya. Siapa jadi ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaranya, siapa seksi-seksinya ya. Semua itu perlu diatur dan tugas-tugasnya perlu ditulis ya, agar nanti dalam pelaksanaan itu bisa baik. Jadi kalau dalam suatu melaksanakan kegiatan tidak ada ketuanya, nanti tidak ada yang memimpin ya. Begitu juga kalau seksi-seksinya tidak dibentuk ya, nanti siapa yang seksi dokumentasi, siapa yang seksi konsumsi. Nah itu kalau tidak ada nanti biasanya hanya saling menyalahkan. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan itu perlu diorganisasi ya, serta dibuat uraian tugas yang jelas. Ini pentingnya dilakukan pengorganisasian ya.
Kemudian dengan adanya struktur organisasi, sumber daya di dalam perusahaan atau di dalam Fasiaskes itu dapat berfungsi dengan optimal, yaitu dan mampu melaksanakan peran serta fungsi masing-masing dengan baik. Jadi kalau pengorganisasian itu telah dilaksanakan dengan baik, maka dalam Fasiaskes itu nanti juga bisa melaksanakan suatu kegiatan itu dengan baik, ya. Itu adalah manfaat dari organizing. Kita lihat slide berikutnya. Nah, dalam membuat struktur organisasi jangan lupa disertai dengan uraian tugas, ya. Bapak Ibu kalau membuat uraian tugas, ya, uraian tugas itu isinya ada 4, ya. Ada tugas pokok, ada tugas tambahan, ada wewenang, dan ada tanggung jawab, ya. Yang dimaksud tugas pokok adalah tugas yang berhubungan dengan kompetensi, jadi berhubungan dengan ijazahnya. Jadi misalnya tugas pokoknya sebagai dokter, tugas pokoknya sebagai bidan, ya, tugas pokoknya sebagai perawat, tugas pokoknya sebagai apoteker. Ini adalah tugas pokok. Kemudian selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan. Yang dimaksud tugas tambahan adalah tugas lain selain tugas pokok yang diberikan oleh kepala puskesmasnya. Jadi misalnya dia sebagai dokter tetapi juga diberi tugas tambahan sebagai koordinator rawat jalan, sebagai koordinator rawat inap, ya. Dia sebagai tugas pokoknya sebagai perawat tapi dikasih tugas tambahan sebagai misalnya koordinator P2, sebagai koordinator penyakit diare dan seterusnya. Ini yang dimaksud tugas-tugas tambahan. Kemudian ada wewenang. Nah, wewenang ini berhubungan dengan tugas pokok. Jadi kalau dia tugas pokoknya sebagai dokter, dia akan mempunyai wewenang-wewenang. Jadi wewenangnya misalnya mendiagnose penyakit, kemudian memberikan surat izin sakit, memberikan surat cuti dan sebagainya. Jadi ini adalah wewenang-wewenang, ya, wewenang-wewenang yang berhubungan dengan tugas pokoknya. Kalau berikutnya adalah tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu berhubungan dengan tugas tambahan. Jadi tadi kalau dokter, ya, diberi tugas tambahan sebagai koordinator rawat jalan, jadi rawat jalan itu menjadi tanggung jawabnya dari dokter itu. Kemudian kalau perawat tadi diberi tugas tambahan sebagai koordinator P2, maka baik tidaknya P2 itu menjadi tanggung jawabnya perawat tadi. Jadi ini sekali lagi dengan penjelasan ini Bapak Ibu telah paham tentang uraian tugas, ya. Jadi ada tugas pokok, tugas tambahan, wewenang, dan tanggung jawab. Sekarang fungsi organizing. Jadi setelah dilakukan organisasi itu mempunyai fungsi apa? Yang pertama adalah perumusan tujuan dengan jelas. Jadi dengan dilakukan organisasi, ya, maka tujuan itu akan jelas. Jadi untuk mencapai tujuan nanti siapa yang memimpin, kemudian seksi-seksi apa yang diperlukan, ya. Dia perlu seksi konsumsi, perlu seksi dokumentasi, ya, perlu seksi A, seksi B, yang semuanya sudah disiapkan. Jadi fungsi organisasi itu adalah merumuskan tujuan dengan jelas, ya. Kemudian adalah pembagian tugas. Ini yang penting, ya. Dengan dilakukan organisasi maka pembagian tugas itu bisa dilaksanakan dengan baik, ya. Apa tugasnya ketua, apa tugasnya sekretaris, ya, apa tugasnya seksi konsumsi, apa tugasnya seksi dokumentasi, dan seterusnya. Ini adalah pembagian tugas. Tanpa dilakukan organisasi maka pembagian tugas ini tidak bisa dilakukan dengan baik. Berikutnya adalah pendelegasian wewenang atau pelimpahan wewenang. Jadi kalau ada suatu pejabat yang tidak bisa melaksanakan suatu pekerjaannya, ya, dia bisa memberikan pelimpahan wewenang kepada yang lain. Nah, ini pelimpahan wewenang itu bisa dilaksanakan kalau organisasinya itu sudah dibentuk, ya. Jadi ini adalah beberapa fungsi organisasi. Kemudian yang keempat adalah melakukan unsur koordinasi. Jadi
dengan telah ditetapkan organisasi dengan tugas-tugasnya, maka untuk mencapai suatu tujuan antara pejabat A dan pejabat B, antara pelaksana A dan peselama B itu harus melakukan koordinasi. Jadi mencari kesepakatan, mencari sinkronisasi agar mereka bisa bekerja bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan. Ini adalah fungsi-fungsi dilakukan organizing, ya. Berikutnya adalah actuating, ya. Actuating, ya, dalam bahasa Indonesia namanya penggerakan, ya. Apa yang dimaksud penggerakan? Ya, penggerakan adalah membangkitkan atau mendorong semua anggota, ya, agar mempunyai kehendak atau berusaha keras untuk mencapai suatu tujuan, ya. Jadi kalau kita melaksanakan suatu kegiatan sudah diorganisasi, agar semua komponen organisasi itu mau melaksanakan kegiatan dengan baik, maka perlu digerakkan, perlu dibangkitkan, perlu didorong, perlu dimotivasi, ya, agar mereka semua mau mengerjakan pekerjaan itu dengan baik. Nah, upaya membangkitkan, mendorong, memotivasi, ya, semua komponen organisasi mengerjakan pekerjaan itu yang dimaksud dengan penggerakan atau actuating, ya. Jadi dengan pembahasan ini Bapak Ibu sudah paham kalau ditanya apa yang dimaksud actuating atau penggerakan. Apa di fungsi dilakukan actuating, ya. Jadi yang pertama, ya, actuating adalah fungsinya adalah memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan inspirasi atau memberikan dorongan, ya, agar mereka sadar dan mau untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, ya. Jadi dengan diberi semangat, dengan diberi motivasi, maka staf itu akan mau menggerakkan pekerjaan atau mau melaksanakan pekerjaan itu dengan baik, ya. Yang kedua, ya, actuating itu mempunyai fungsi sebagai pemberian bimbingan, ya, lewat contoh-contoh atau teladan. Jadi staf itu, ya, bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik kalau diberi contoh. Jadi misalnya kalau Puskesmas itu harus masuk jam 7, maka pimpinannya kalau masuk sebelum jam 7, maka stafnya itu juga akan merasa tidak enak kalau dia datang terlambat, ya, datang lebih lambat dari pimpinannya. Itu adalah pemberian bimbingan, pemberian contoh, ya. Jadi itu adalah fungsi dari actuating, penggerakan. Jadi untuk menggerakkan supaya stafnya itu tidak terlambat, maka pimpinan puskesmasnya akan datang lebih dulu dari, ya, itu akan membuat mereka datang juga tidak terlambat. Kemudian yang berikutnya, fungsi dari actuating adalah pengarahan. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan maka perlu diberi pengarahan-pengarahan, ya. Nah, jadi melaksanakan kegiatan itu harus dimulai dari ini, kemudian langkah berikutnya itu, ini, itu, ini. Nah, ini kalau sudah dijelaskan, sudah diarahkan, maka pekerjaan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi pengarahan ini adalah memberikan petunjuk-petunjuk tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkahnya untuk menggerakkan stafnya? Jadi yang pertama, ya, langkah untuk memberikan itu penugasan atau diberi instruksi atau diberi komando. Banyak staf tidak bisa melaksanakan kegiatan atau menunggu ditugaskan. Jadi dia merasa kalau tidak ditugaskan itu bukan pekerjaannya. Jadi makanya salah satu cara untuk menggerakkan staf kita adalah diberi penugasan, karena memang banyak staf yang baru mau bergerak kalau sudah dikasih tugas, kalau dikasih instruksi dan kalau dikasih komando. Jadi makanya langkah-langkah untuk menggerakkan yang pertama adalah penugasan. Yang berikutnya adalah koordinasi, ya. Jadi kadang-kadang staf itu bingung apa yang harus dilakukan, ya. Nah, dalam rangka kebingungan itu perlu dilakukan koordinasi. Jadi antara seksi A dan seksi B itu melakukan koordinasi, sehingga dengan dilakukan koordinasi, ya, terdapat kesepakatan untuk melaksanakan suatu kegiatan sehingga pekerjaan itu menjadi
mudah, dan itu akan menggerakkan bagi mereka untuk bekerja supaya lebih baik. Kemudian berikutnya adalah motivasi, ya. Kadang-kadang staf itu perlu dimotivasi, ya. Motivasi itu bermacam-macam. Kadang-kadang diberi pujian, ya. Orang kalau diberi pujian berikutnya akan menjadi semangat. Kadang diberi reward, ya. Kalau diberi reward, ya, itu juga akan memberikan semangat bagi mereka. Jadi dalam menggerakkan itu bermacam-macam caranya. Makanya ini tergantung dari stafnya Bapak Ibu. Ada yang mau bergerak setelah dikasih tugas, ada mau bergerak setelah dilakukan koordinasi, ada yang mau bergerak setelah dilakukan motivasi. Jadi Bapak Ibu harus pandai-pandai dalam menggerakkan stafnya, soalnya masing-masing staf itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Kemudian yang berikutnya itu arahan, ya. Jadi kadang staf itu tidak ngerti apa yang harus dikerjakan, ya. Tetapi setelah diberi arahan, seperti diberi petunjuk, ya, dia baru mengerti, wah ternyata cara mengerjakan itu seperti ini. Nah, ini makanya Bapak Ibu kepala puskesmas, ya, pemimpin-pemimpin itu harus tahu gimana cara menggerakkan stafnya. Berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan controlling, ya. Jadi pengendalian atau controlling, ya, adalah salah satu fungsi manajemen, ya, yang mengadakan penilaian, ya, jika perlu, maksudnya jika ada kekurangan perlu dilakukan koreksi sehingga apa yang dikerjakan oleh stafnya itu bisa diarahkan ke jalan yang benar, ya. Jadi maksudnya begini, jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan itu perlu dikendalikan. Yang dimaksud dikendalikan adalah diarahkan menurut rencananya. Jadi caranya nanti bisa dimonitoring atau dievaluasi. Kalau dalam monitoring nanti diketahui ada sesuatu yang melenceng dari rencana, maka segera dilakukan koreksi supaya melencengnya tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan evaluasi. Nanti kalau pekerjaan itu setelah selesai juga dilakukan evaluasi. Kalau dalam evaluasi ternyata ada hasil-hasil yang tidak sesuai target, maka segera dilakukan perbaikan agar hasil itu bisa sesuai yang diharapkan. Jadi itu perlunya dilakukan controlling atau pengendalian. Berikutnya, ya, pengawasan, ya, adalah menilai pekerjaan, ya. Pengawasan atau monitoring itu adalah menilai atau melihat atau memantau suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh Fasiankes. Jadi Bapak Ibu kalau memimpin suatu puskesmas, maka pekerjaan stafnya itu perlu diawasi, perlu dikontrol, perlu dimonitoring, ya. Nah, apa tujuannya monitoring? Jika dalam pelaksanaan kegiatan itu ada sesuatu yang kurang benar, maka segera kita perbaiki. Jadi itu gunanya dilakukan pengawasan atau kontrol atau monitoring dalam pelaksanaan suatu kegiatan, ya. Jadi pengawasan itu adalah upaya memastikan bahwa pekerjaan itu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Jadi kalau pada saat pengawasan, kalau pada saat monitoring ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, segera kita perbaiki untuk kita kembalikan sesuai dengan rencananya. Jadi ruang lingkup dari controlling itu bisa monitoring, bisa pengendalian, dan bisa evaluasi. Tiga-tiganya ini termasuk ruang lingkup dari controlling. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan, ya, suatu kegiatan itu perlu dipantau, ya, kemudian perlu dikendalikan. Artinya kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana, dikembalikan sesuai dengan rencana dan perlu dievaluasi. Tiga-tiganya ini, baik monitoring, pengendalian, dan evaluasi, itu merupakan ruang lingkup dari controlling. Kemudian unsur manajemen, ya. Bapak Ibu juga perlu memahami tentang unsur-unsur manajemen ini. Jadi unsur manajemen itu ada yang human, ya, ada faktor manusia, faktor anggaran, ya, faktor material,
faktor mesin, ya, faktor metode, dan faktor market atau masyarakat, ya, atau pasar, ya. Jadi ini yang dimaksud dengan unsur manajemen. Sekali lagi, unsur manajemen itu bisa faktor manusia, faktor anggaran, faktor material, kemudian faktor mesin, faktor metode, dan faktor pasar, ya. Ya, semuanya ini, yang keenamnya ini disebut unsur manajemen. Mari kita pahami satu persatu supaya Bapak Ibu bisa paham tentang unsur manajemen. Kita pelajari yang pertama tentang unsur manajemen yang pertama, yaitu human atau manusia. Manusia merupakan faktor yang paling utama, ya, dalam manajemen. Itu adalah manusianya. Jadi ini manusia ini merupakan faktor yang paling penting. Makanya Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan, faktor manusia ini adalah suatu yang penting. Jangan sampai memilih human ini yang keliru. Nanti kalau keliru itu menjadi kurang baik, ya. Kenapa manusia itu sangat penting, sangat vital? Karena manusia itu yang membuat tujuan, dan manusia itu yang mencapai suatu tujuannya itu. Jadi walaupun ada mesin, ada dana, ada metode yang sudah baik, tetapi kalau manusianya tidak baik, ya, maka pelaksanaan kegiatan itu tidak berjalan dengan baik. Jadi makanya sekali lagi manusia ini merupakan unsur yang paling utama, ya. Dengan kata lain, proses kerja itu tidak akan terjadi atau tidak akan terjadi dengan baik jika tidak terdapat unsur manusia yang baik di dalamnya. Jadi makanya Bapak Ibu tolong dalam mengerjakan suatu, menempatkan manusianya harus tepat, orang yang sesuai, orang yang kompeten, ya, dalam mengerjakan pekerjaan itu, karena faktor manusia ini merupakan faktor yang paling utama. Kemudian yang berikutnya adalah faktor anggaran, ya. Anggaran ini juga merupakan sesuatu yang penting, yang sangat berpengaruh setelah faktor manusia, ya. Jadi di sini disebutkan selain manusia, uang juga merupakan unsur manajemen yang sangat berpengaruh. Karena kalau tidak ada dana, maka pada umumnya pekerjaan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kalau tidak ada dana, pekerjaan ya bisa dikerjakan, tetapi biasanya menjadi lambat, ya, menjadi sulit bergerak. Nah, itu akan mencapai tujuannya menjadi sulit, ya. Jadi makanya anggaran ini juga merupakan sesuatu yang sangat berpengaruh, ya, dalam pencapaian suatu tujuan. Dengan adanya uang, ya, bisa menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan, ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita mempunyai uang, mempunyai dana, maka untuk mencapai suatu tujuan itu menjadi lebih mudah, ya. Kemudian berikutnya adalah bahan atau material. Nah, ini juga merupakan unsur yang penting, ya, karena kalau ini sampai tidak ada itu juga bisa mengganggu. Jadi ketersediaan bahan baku atau material itu juga merupakan sangat vital, ya. Jadi kalau manusianya ada, anggarannya ada, tapi bahannya tidak ada, misalnya vaksinnya tidak ada, kita, ya, kalau vaksin tidak ada, ya, tidak bisa memberikan vaksinasi. Nah, kalau pada proses pengobatan pasien obatnya tidak ada, itu ya juga gitu. Jadi betapa pentingnya yang namanya material ini. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting, ya. Tanpa material, organisasi itu tidak bisa berjalan secara optimal, ya. Tadi sudah saya sebutkan, kita mau melaksanakan BIAN, tidak vaksinnya terbatas, ya, otomatis tujuannya tidak bisa mencapai target. Kemudian juga begitu, di puskesmas obat-obatnya tidak lengkap. Nah, makanya nanti dalam rangka mengobati pasien, ya, tidak semua penyakit bisa diobati karena obat-obatnya terbatas. Ini adalah bahayanya kalau bahan atau material itu tidak lengkap. Nah, jadi selain ini juga diperlukan tenaga yang kompeten untuk mengolah material ini. Jadi materialnya ada, sekali lagi juga perlu manusianya tadi yang akan mengelola material ini dengan baik. Berikutnya adalah unsur manajemen yang berikutnya adalah mesin, ya.
mesin itu juga sangat dibutuhkan manusia untuk mencapai suatu tujuan ya, karena dengan adanya mesin maka pekerjaan itu menjadi lebih cepat ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau menulis laporan antara ditulis manual ya dengan dengan software ya, itu akan lebih cepat kalau kita masukkan dengan software ya. Kalau dimasukkan software dengan sekali klik, maka hasil-hasil yang dibutuhkan akan selesai. Itu betapa pentingnya mesin itu. Juga misalnya ambulan, kalau kita mau merujuk pasien, ada ambulan dan tidak ada ambulan itu perbedaannya sangat banyak. Kalau ada ambulan maka proses rujukan itu bisa menjadi lebih cepat, tetapi kalau tidak ada ambulan maka waktu rujukan itu menjadi lebih lama dan itu nanti akan berpengaruh terhadap keselamatan pasiennya. Jadi penggunaan mesin itu akan meningkatkan hasil kegiatan ya. Berikutnya adalah metode ya. Unsur berikutnya adalah metode ya. Kerja dapat berjalan dengan efektif dan efisien jika dilakukan dengan metode yang tepat. Jadi kita kalau mengerjakan sesuatu kegiatan, metodenya juga dipilih yang tepat. Soalnya kalau metodenya tidak tepat, mungkin kita akan membuang-buang waktu, membuang-buang biaya, makanya pekerjaan itu tidak efektif dan tidak efisien. Jadi tujuan dipilihkan suatu metode yang tepat itu agar pekerjaan itu dapat berjalan efektif dan dapat berjalan secara efisien. Tapi kalau tidak menggunakan metode yang tepat, nanti ya asal jalan dan itu nanti akan membuat hasil itu tidak efektif dan tidak efisien ya. Jadi suatu metode ya harus mempertimbangkan ya supaya efektif dan efisien. Yang perlu dipertimbangkan adalah sasarannya, fasilitasnya, waktu, uang, dan kegiatannya. Nah, ini semuanya perlu dipertimbangkan agar ya kegiatan itu harus dilakukan dengan metode yang tepat ya. Selain itu, metode yang tepat dan baik juga harus dipahami oleh manusia yang menjalankan. Jadi, kalau metodenya sudah ditentukan yang sesuai, maka yang mau menjalankan itu juga harus memahami. Kalau manusianya tidak memahami, maka walaupun metodenya ini sudah baik, ya tentu nanti berjalannya juga tidak baik. Jadi tetap sekali lagi manusia ini merupakan faktor yang utama. Berikutnya adalah unsur manajemen ya, market ya. Konsumen atau pasar atau sasaran itu merupakan elemen yang penting, itu merupakan market kita ya. Jadi kalau kita di Fasiankes ya, orang-orang yang sakit, ibu hamil, kemudian balita itu adalah merupakan market kita. Nah, market ini merupakan suatu yang penting ya. Kita membuat suatu Fasiankes, membuat klinik, membuat puskesmas, tapi kalau tidak ada orang sakit yang mau datang, tidak ada orang yang mau datang untuk imunisasi lah, apa gunanya? Jadi makanya pasar ini juga sesuatu yang sangat menentukan ya. Jadi konsumen atau pasar ini kalau tidak mau datang ke Fasiankes ya menjadi tujuannya tidak tercapai ya. Tanpa adanya pemasaran ya, tanpa adanya market ya, maka produk itu tidak laku jual. Jadi kita mau mengadakan imunisasi ya, imunisasinya tidak laku ya. Pelayanan yang tidak dibutuhkan sasaran itu tidak akan laku. Makanya dalam membuat suatu produk ya, itu harus produk pelayanan itu harus sesuai yang dibutuhkan. Kenapa? Karena sesuatu yang dibutuhkan itu akan laku. Nah, baik, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen menurut Permenkes 44 tahun 16 ya. Jadi kalau menurut Permenkes 44 tahun 16 ya, fungsi manajemen itu dibagi P1, P2 dan P3. Yang namanya P1, P-nya 1, yaitu P1 itu perencanaan, P1 ya, perencanaan. Kemudian P2 itu P-nya 2, yaitu penggerakan dan pelaksanaan. Jadi itu namanya disebut P2. P2 itu P-nya 2, yaitu
penggerakan dan pelaksanaan. Kemudian yang ketiga P3, P-nya itu 3, yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Itu adalah fungsi manajemen menurut Permenkes 44 tahun 2016. Jadi sekali lagi, menurut Permenkes 44 16, fungsi manajemen itu ada 3, penyebutannya P1, P2, dan P3. P1 itu perencanaan, P2 itu penggerakan dan pelaksanaan, P3 itu ada 3, yaitu pengawasan, pengendalian, dan penilaian kinerja. Itu yang dimaksud fungsi manajemen Puskesmas. Ya, kita lihat sekarang yang perencanaan, ya. Perencanaan di Puskesmas itu yang pertama Bapak Ibu harus buat nanti adalah rencana 5 tahun, ya, RTL, ya, rencana 5 tahun. Kemudian rencana usulan kegiatan ini juga harus dibuat, ya. Membuat RUK adalah 1 tahun setelahnya, ya. Kemudian rencana pelaksanaan kegiatan ini ada 2, ya, ada RPK tahunan dan ada RPK bulanan. Ini adalah perencanaan yang Bapak Ibu harus buat. Jadi rencana 5 tahun, rencana usulan kegiatan, rencana pelaksanaan kegiatan tahunan, dan rencana pelaksanaan kegiatan bulanan. Berarti ini jumlahnya ada 12. Jadi ini perencanaan-perencanaan yang Bapak Ibu harus buat di Puskesmas. Kemudian rencana pendukungnya apa? Jadi kalau kita membuat suatu rencana harus ada pendukungnya, ya. Pendukungnya itu apa? Harus dibuatkan SK, harus dibuatkan pedoman atau panduan, harus dibuatkan KAK, dan harus dibuatkan SOP. Nah, jadi kalau rencana kan nanti akan dilaksanakan. Sebelum kegiatan itu dilaksanakan, Bapak Ibu harus membuat plan pendukung. Nah, plan pendukungnya itu dibuat SK-nya, SK tentang pelaksanaan kegiatan, kemudian dibuatkan pedoman atau panduan untuk melaksanakan kegiatan, atau dibuatkan KAK, ya, kerangka ajuan kegiatan, atau dibuatkan SOP untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi ini keempat-empatnya ini yang disebut plan pendukung. Kemudian bagaimana caranya membuat perencanaan, ya. Perencanaan itu membuatnya tidak bisa dibuat satu orang, tapi dibuat banyak orang. Berarti kalau dibuat banyak orang itu namanya rapat atau pertemuan. Kalau perencanaan itu dibuat melalui pertemuan, maka harus ada buktinya. Makanya Bapak Ibu nanti kalau ditanya apakah perencanaan sudah dibuat, sudah. Nah, buktinya apa? Maka bukti pertemuannya ini juga harus dilakukan. Apa buktinya pertemuan? Ya, yang pertama harus ada undangan, ya. Kemudian yang kedua ada absensi atau daftar hadir. Kemudian yang ketiga ada notulen. Kemudian yang keempat ada gambar. Jadi bukti telah dilaksanakan pembuatan perencanaan itu adalah uang. Ini kalau dibaca uang, ya. Jadi uang itu undangan, absensi, daftar hadir, notulen, dan gambar atau foto. Jadi begini Bapak Ibu cara membuktikan kalau Bapak Ibu telah membuat suatu perencanaan, ya. Kemudian penggerakan, ya. Penggerakan atau actuating adalah merupakan upaya untuk menggerakkan SDM, ya, sumber daya atau staf, agar staf itu dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan. Jadi suatu pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik kalau stafnya itu mau bergerak, mau melaksanakan. Nah, berarti harus ada upaya untuk menggerakkan atau yang disebut actuating, ya. Nah, bagaimana cara menggerakkan SDM? Jadi ini adalah staf-staf yang bekerja di Puskesmas. Itu bagaimana mereka mau bekerja, itu ada cara-cara untuk menggerakkan. Ini Bapak Ibu harus menggerakkan mereka dengan cara seperti ini, ya. Yang pertama menggunakan rapat, ya. Jadi dalam rapat itu stafnya ini diberi motivasi, ya, diberi pengarahan, ya,
sehingga mereka bisa melaksanakan pekerjaan itu dengan baik. Kemudian yang kedua adalah dikasih pengeraan ya, atau pembinaan, misalnya pada saat apel. Jadi apel yang misalnya dilaksanakan pada setiap hari Senin, maka setiap hari Senin itu kepala puskesmas harus memberikan pengarahan atau pembinaan tentang minggu itu yang harus dilaksanakan ya, kegiatan-kegiatan selama 1 minggu itu. Nah itu disampaikan di situ sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Atau lewat logmin. Kalau lewat logmin berarti nanti kegiatan pada bulan yang akan datang atau bulan ini itu juga perlu disampaikan, perlu dikasih pengarahan, perlu dikasih pembinaan agar pelaksanaan kegiatan itu bisa berlangsung dengan baik. Nah ini yang dimaksudnya nanti Lokakarya Mini ini melalui logmin bulanan. Kemudian pelaksanaan ya, jadi pelaksanaan kegiatan ya. Pelaksanaan kegiatan adalah tindakan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana. Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jadi kalau rencana sudah ditetapkan, maka rencana itu harus dikerjakan. Nah, mengerjakan rencana itulah yang disebut pelaksanaan suatu kegiatan. Nah, bagaimana cara melaksanakan suatu kegiatan? Nah, kegiatan itu harus dilaksanakan sesuai dengan RPK-nya, jadi sesuai dengan rencananya. Jadi rencana pelaksanaan kegiatan ini sebagai panduan ya untuk melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian sesuai dengan pedoman atau panduan atau pedoman ya, pedoman ini untuk banyak kegiatan, kalau panduan untuk satu kegiatan, atau sesuai dengan kerangka ajuan kegiatan. Pedoman atau panduan ini biasanya untuk UKP, kalau KAK ini biasanya untuk kegiatan UKM, dan sesuai dengan SOP-nya. SOP ini dipakai dua-duanya baik UKM maupun UKP. Jadi dalam melaksanakan suatu kegiatan itu harus dilaksanakan satu sesuai dengan RPK-nya, sesuai dengan pedomannya atau panduannya, sesuai dengan KAK, dan harus sesuai dengan SOP. Kalau semua itu sudah dikerjakan sesuai dengan ini, maka pekerjaan itu akan berlangsung dengan baik. Sekarang pengawasan ya atau monitoring ya, itu adalah kegiatan mengamati ya pelaksanaan suatu kegiatan. Jadi kenapa harus diawasi ya? Ini tujuannya agar kita bisa memastikan apakah pekerjaan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kalau pekerjaannya itu tidak sesuai dengan rencana, segera dikoreksi agar pelaksanaan kegiatan itu sesuai dengan rencana. Jadi ini tujuannya monitoring ya atau pemantauan. Jadi sekali lagi, kenapa harus dipantau? Agar kita tahu pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan rencana atau belum. Kalau tidak sesuai, segera dilakukan koreksi agar tujuannya itu bisa tercapai. Bagaimana caranya melakukan pengawasan atau monitoring? Ya, yang pertama ya, monitoring itu tidak boleh yang dimonitor itu tahu, jadi tanpa pemberitahuan ya. Kalau ini berbeda dengan supervisi. Kalau supervisi itu diberitahukan, tetapi kalau monitoring itu tanpa pemberitahuan. Apa tujuannya tanpa pemberitahuan ya? Kalau seseorang itu mengerjakan sesuatu tidak tahu kalau diawasi, maka dia mengerjakan seperti yang biasanya dikerjakan. Tetapi kalau seseorang itu mengerti kalau dia diawasi, dia akan bekerja yang baik-baik ya. Ya, jadi itu bedanya. Jadi makanya cara melakukan monitoring itu tidak boleh orangnya tahu ya, tanpa pemberitahuan ya. Kemudian yang kedua, caranya kita membawa format atau membawa checklist ya, bahwa
ABC-nya itu dilakukan atau tidak. Kalau dilakukan dicentang, kalau tidak dilakukan ya dicentang yang tidak dilakukan ya. Tentang bagaimana cara melakukan monitoring ini kita sudah membuatkan videonya, jadi Bapak Ibu silahkan melihat video yang berjudul dengan perbedaan monitoring dan evaluasi. Di situ akan kita jelaskan tentang monitoring secara panjang lebar, silahkan dilihat. Kemudian yang ketiga, mengisi formatnya. Jadi formatnya nanti ada yang sesuai dan tidak sesuai, dicentang mana yang benar ya. Kemudian membahas hasilnya. Jadi kalau suatu kegiatan itu tidak sesuai, berarti ada masalah. Kalau ada masalah, berarti perlu dianalisis, dicari penyebabnya ya dengan fishbone diagram. Kemudian kalau sudah ketemu penyebabnya, dibuat rencana tindak lanjut untuk melakukan koreksi. Jadi itu cara melakukan pengawasan. Sekali lagi, untuk bisa menjalankan monitoring dengan baik, silahkan melihat videonya. Kemudian pengendalian ya. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Jadi suatu kegiatan itu perlu dikendalikan. Artinya kalau ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana, maka segera kita koreksi ya. Mengoreksi ini yang namanya mengendalikan. Jadi mengoreksi suatu kegiatan agar sesuai dengan rencana, inilah yang disebut pengendalian ya. Apa tujuannya pengendalian? Ya agar kegiatan itu berjalan sesuai dengan rencana. Itu yang dimaksud dengan pengendalian ya. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka dilakukan upaya perbaikan atau corrective action. Jadi upaya perbaikan inilah yang disebut pengendalian. Bagaimana caranya mengendalikan suatu kegiatan? Ini Bapak Ibu perlu tahu. Yang pertama, dilakukan monitoring. Karena dengan dilakukan monitoring, kita tahu pekerjaan itu sesuai rencana atau tidak. Kemudian yang kedua, dengan supervisi. Juga pada saat kita melakukan supervisi, kita juga akan tahu bahwa pekerjaan itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Nah, nanti kalau tidak sesuai, segera kita benarkan. Itu makanya ini termasuk cara-cara pengendalian. Kemudian berikutnya adalah memberikan umpan balik. Jadi kalau kita habis melaksanakan monitoring dan supervisi, Vasankes itu perlu dikasih umpan balik. Dengan diberikan umpan balik, maka Vasankes itu akan tahu kekurangan saya itu ada di sini, di situ. Nah, dengan begitu maka mereka akan segera memperbaiki. Itu juga merupakan suatu cara pengendalian. Kemudian yang berikutnya adalah diberi kritik dan beri saran ya. Seseorang puskesmas, kepala puskesmas kalau diberi kritik, diberi saran dan dia mau melaksanakan, itu juga merupakan suatu pengendalian. Jadi masyarakat dalam hal ini juga bisa mengendalikan mutu puskesmas dengan memberikan kritik dan saran kepada kepala puskesmas ini. Jadi ini adalah beberapa cara yang dilakukan untuk mengendalikan suatu kegiatan. Kemudian yang berikutnya adalah pembinaan dan pengarahan ya. Jadi staf itu bisa melaksanakan pekerjaan baik jika diberikan pembinaan atau pengarahan oleh kepala puskesmasnya. Sekarang berikutnya adalah penilaian atau evaluasi. Jadi yang dimaksud penilaian atau penilaian kinerja adalah suatu proses membandingkan cakupan dengan target ya. Jadi kalau kita sudah selesai melaksanakan suatu kegiatan, maka cakupan itu perlu dibandingkan dengan target ya. Kalau cakupannya ini lebih tinggi dari target, berarti kesimpulannya hasilnya atau kinerjanya itu baik. Tapi sebaliknya, jika cakupannya itu lebih rendah dari target, berarti kinerjanya tidak baik. Kalau kinerjanya tidak baik, maka itu akan menjadi masalah, perlu dianalisis, dicari penyebabnya dengan fishbone diagram. Kemudian kalau sudah tahu penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Bapak Ibu, sudah kita buatkan video tentang
cara melakukan evaluasi ini. Jadi Bapak Ibu silakan menonton video tentang evaluasi kinerja. Di situ sudah kita berikan contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu dengan melihat videonya nanti akan paham tentang bagaimana cara melakukan penilaian kinerja. Jadi bukti penilaian nanti berupa apanya? Buktinya tergantung kegiatannya. Kalau penilaiannya evaluasi dilakukan dengan rapat, ya evaluasi dilakukan dengan rapat, maka bukti evaluasinya ya pertama ada undangan, kedua ada absensi, kemudian ketiga ada notulen, dan ada gambar. Jadi dalam melakukan evaluasi, misalnya melakukan PKP, ya itu buktinya harus ada undangan, absensi, notulen, dan gambar. Kemudian bukti yang lain adalah hasil PKP-nya atau hasil SPM-nya. Ini adalah bukti-bukti yang harus Bapak Ibu kumpulkan untuk membuktikan bahwa evaluasi kinerja telah dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini. Kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, jangan lupa beri kami like ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu perlu subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video-video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang kurang jelas silahkan tulis di komen ya, di komen YouTube ya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu pengen dibuatkan video sesuai yang diharapkan, juga menulis di komen YouTube. Dan yang terakhir, tolong bantu kami untuk share video ini kepada saudara-saudara kita yang lain, agar saudara-saudara kita yang lain itu bisa ikut menikmati manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.